Selamat pagi semuanya. Saya minta Linda bisa perhatikan saya dulu. Fokus ke saya dulu. Saya minta musiknya diganti saya. Pagi hari ini kita akan berbicara kembali satu topik yang saya akan teruskan buat gereja ini. Berbicara tentang hati yang terpanggil. Ini adalah khotbah saya yang ketiga tentang hati yang terpanggil. Mengapa kita harus memiliki hati yang terpanggil? Karena saya melihat banyak gereja Tuhan, orang Kristen kurang terpanggil. Bahkan tidak terpanggil sama sekali. Bahkan merasa dirinya sudah cukup paham tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, sejak saudara jadi orang Kristen, apa yang saudara percayai bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu sebagai apa? Dan harus seperti apa, saudara? Kondisi zaman sudah membuat gereja berpikirnya sudah bergeser jauh dari apa yang seharusnya, saudara. Banyak gereja orang Kristen berpikir bahwa saya jadi orang Kristen harus jadi orang yang sukses. Saya harus punya keuangan yang cukup. Baru saya bisa menjadi berkat. Konsep ini sudah menjadi hal yang sangat kuat di kalangan orang Kristen sehingga merubah patatanan nilai-nilai dalam kekristenan kita hari-hari ini, saudara. Jadi gereja yang diberkati Tuhan itu adalah gereja yang kelihatannya semuanya orang sukses. Bahkan pola pikir yang berkembang dan menjadi sebuah kebiasaan gereja orang Kristen saat ini adalah kalau kita sakit, kalau kita kekurangan, kalau kita banyak masalah itu sebuah kutuk. Itu sebuah kutukan sehingga orang yang seperti ini tidak bisa diselamatkan. Orang yang seperti ini tidak bisa jadi berkat. Nah, marilah pagi hari ini saya mengajak gereja ini untuk melihat kembali benarkah pemikiran-pemikiran yang berkembang saat ini tentang hati yang terpanggil. Kita dipanggil oleh Tuhan melalui firman Tuhan lewat Alkitab bukan untuk menjadi orang kaya, saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi orang sukses, saudara. Kalau memang seperti itu, saudara, harusnya murid-murid Yesus 12 rasul itu harusnya semua jadi konglomerat. Amin. Semua murid-murid pengikut Yesus harusnya semua jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Setiap murid yang melihat Yesus naik ke surga di atas bukit itu harusnya mereka turun bukit, mereka jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Musik saya mana, Linda? Tetapi ternyata sejarah Alkitab, sejarah perjalanan murid-murid Yesus disertai selalu dengan yang namanya penderitaan dan kesulitan. Sehingga tidak ada sinkron antara pemikiran gereja modern dengan gereja mula-mula. Tidak ada kecocokan antara jemaat modern dengan jemaat mula-mula pada zaman Kisah Para Rasul pasal 2. Tidak ada kecocokan, saudara. Sehingga harusnya kita kembali kepada merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Hati yang terpanggil seperti apa yang Tuhan mau, saudara. Sekali lagi Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi orang kaya dulu, saudara. Tuhan memanggil kita
bukan untuk menjadi orang yang sembuh dulu, saudara. Tuhan memanggil kita bukan supaya kita menjadi orang yang sukses menurut ukuran orang-orang dunia. Tapi Tuhan memanggil kita, yang utama adalah memanggil kita untuk selamat dulu, saudara. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, di setiap gereja tidak 100% jemaatnya masuk surga. Saudara percaya tidak kalimat ini? Mau percaya tidak kalimat ini? Sulit diterima kalimat ini, saudara. Tapi itulah kebenaran, saudara. Tidak semua orang yang duduk di bangku gereja pasti masuk surga, saudara. Saya kasih satu contoh yang mirip dengan pemikiran ini. Saudara yang duduk pagi hari ini, kira-kira saudara, yang mati duluan siapa dulu? Saudara atau orang di sekitar saudara? Itu pasti terjadi, saudara. Tidak mungkin tidak. Dan ini sama seperti kebenaran yang lain. Orang yang datang ke gereja, yang duduk di gereja, belum tentu masuk surga. Pertanyaannya, yang salah siapa? Gerejanya yang salah atau pendengarnya yang datang yang salah? Maksud saya mengatakan menyinggung hal ini, saudara. Tujuannya supaya kita menjadi manusia yang betul-betul bertanggung jawab dengan keselamatan kita. Oleh sebab itu ada ayat mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Betul-betul kita serius memikirkan keselamatan karena Tuhan merencanakan kita untuk memiliki hati yang terpanggil supaya kita betul-betul memikirkan keselamatan, saudara. Saudara dipanggil untuk selamat dulu, bukan untuk jadi orang sukses dulu. Kata Yesus, buat apa engkau punya kekayaan banyak, tapi jiwamu binasa. Yesus menyinggung itu jelas dalam khotbahnya. Buat apa kamu punya segala sesuatunya, kamu bisa dapatkan dengan mudah. Kekuasaan, tetapi kamu binasa. Bahkan Yesus juga menyinggung dalam sebuah perumpamaan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mati sama-sama mati. Lazarus yang miskin masuk surga di bawah pangkuan Bapak Abraham, itu sebuah gambaran. Sementara orang kaya masuk neraka. Kata Yesus, kamu di dunia sudah terlalu banyak menikmati kesenangan. Sementara Lazarus ini banyak kesusahan. Lihat saudara, kenapa Yesus sampai menyinggung cerita seperti itu, saudara? Yesus sedang menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kesenangan dunia bukan prioritas kita hidup, saudara. Kesenangan itu sebuah bonus. Segala sesuatu yang bonus tidak harus kita alami. Nah, pagi hari ini sekali lagi, khotbah yang ketiga ini saya kembali mengatakan hati yang terpanggil. Kita dipanggil untuk selamat dulu, saudara. Sehingga poin yang pertama pagi hari ini adalah keselamatan itu harus menjadi prioritas hidup saudara dan saya. Jangan sampai saudara ikut gereja manapun, tapi ternyata kamu ditolak sama surga, saudara. Karena nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan. Kok bisa? Kok bisa? Apakah mungkin saya ditolak? Sangat mungkin karena banyak penjelasan di dalam firman Tuhan tentang hal ini. Tidak semua orang yang mendengar kabar baik diselamatkan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih masuk kerajaan surga. Bukan berarti lalu kita sudah ditentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itu bukan tugasnya Allah. Saudara. Jangan saudara benturkan kedaulatan Allah dengan free will manusia yang kesimpulannya seolah-olah bahwa Tuhan yang salah,
Tuhan menciptakan saya dan Tuhan menentukan saya untuk tidak diselamatkan alias dibinasakan. Kalau memang Tuhan seperti itu, berarti Tuhan mengingkari sifatnya yang adalah baik adanya. Saudara tahu manusia masuk neraka bukan karena kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu satu, jelas. Dia akan menghakimi setiap perbuatan dosa. Itu kedaulatan Allah. Tetapi kalau manusia sampai masuk neraka itu karena free will-nya, kehendak bebasnya, membuat keputusan dengan sadar, dia memilih untuk tidak taat Tuhan. Makanya dia masuk neraka. Jadi saudara jangan lagi berpikir bahwa dibenturkan kedaulatan Allah, dibenturkan dengan free will kehendak bebas kita. Seolah-olah kesimpulannya Tuhan yang salah. Tuhan yang membuat keluarga saya masuk neraka. Tuhan tidak menginginkan keluarga saya masuk neraka. Salah saudara. Saya percaya setiap manusia yang sudah almarhum dan ternyata ketika mati di detik terakhir dia meninggal dunia dan belum terima Tuhan Yesus. Dia masuk neraka. Tuhan sudah memperingatkan dia. Tapi saudara mungkin tidak sadar. Mungkin dia sempat di jalan dengar radio, ada khotbah, ada berita tentang Injil. Mungkin ketika dia di tempat umum dia menemukan traktat. Lalu dia membaca pentingnya keselamatan di dalam Yesus. Ada banyak peluang kesempatan Tuhan berbicara kepada semua manusia ciptaannya. Untuk bertobat, untuk terima keselamatan saudara. Tetapi free will manusia menentang saudara. Makanya Tuhan tidak bisa disalahkan kepada setiap penghuni neraka. Tidak bisa. Saudara, orang yang masuk neraka tidak ada yang protes. Mungkin musiknya diganti aja yang tadi. Saya terganggu. Noel, bisa Noel mana Noel? Bisa suruh mainkan ke depan untuk diiringi saya. Matikan aja metrinya. Penghuni neraka tidak akan ada yang pernah protes mereka masuk neraka. Catat baik-baik. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan menghakimi semua manusia yang tidak taat itu dengan seadil-adilnya. Sehingga tidak ada mulut yang berani bantah keputusan Allah. Saking adilnya keadilan Allah, pengadilan Allah. Manusia rela untuk masuk neraka. Karena mereka sadar, aku yang salah. Aku yang membuat keputusan, free willku yang menetapkan aku harus ada di neraka. Makanya cerita orang kaya yang masuk neraka. Tidak ada catatan yang mengatakan orang kaya itu protes kepada Bapak Abraham. Justru orang kaya masuk neraka itu berkata, Bapak Abraham suruhlah malaikat datang ke keluargaku. Ingatkan keluargaku yang masih hidup di dunia. Supaya mereka jangan sampai binasa seperti aku. Apa kata Bapak Abraham? Percuma. Kalaupun aku utus malaikatku datang ke rumahmu. Gang 5 nomor 2. Lalu memberitahukan kejadian apa yang kamu alami di sini. Mereka pasti juga tidak percaya. Kok bisa? Ayat mengatakan selanjutnya, karena ada pada mereka kitab suci para nabi. Artinya apa? Tuhan itu sudah membuka keran kebenaran, pewahyuan kepada orang-orang yang mau binasa itu. Tuhan sudah beritahukan kebenaran seluas-luasnya. Lewat perumpamaan, lewat musibah, lewat kejadian. Tuhan sudah banyak memberitakan. Tetapi manusia dengan free will-nya menentang firman Tuhan. Melawan kebenaran Allah. Makanya mereka harus diadili seadil-adilnya lewat kedaulatan Allah. Dan mereka rela masuk neraka. Karena dia sadar aku yang salah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi selamat. Karena rencana Allah dari Kejadian sampai Maliaki, Tuhan merencanakan keselamatan. Dari Matius sampai Wahyu,
Jelas rencana Allah tentang keselamatan bukan sebagai sebuah rencana, tapi menjadi sebuah implementasi, sebuah perwujudan. Awalnya sebuah janji. Perjanjian lama itu sebuah janji, bayang-bayang. Perjanjian baru menjadi realisasikan sebagai wujudnya melalui Yesus. Keselamatan itu menjadi prioritas yang utama dalam hidup manusia. Oleh sebab itu perhatikan kita semua pagi hari ini. Jemaat Tabernakel dan yang dimanapun yang menyaksikan channel kita. Keselamatanmu harus betul-betul dipikirkan. Apakah saudara yakin saudara sudah selamat? Saudara? Kalau saudara belum yakin keselamatanmu, saudara harus merenungkan, memikirkan bagaimana caranya saya selamat, saudara. Martin Luther, seorang Katolik, saudara, memikirkan hal ini. Masukkan di Martin Luther memikirkan hal ini, saudara. Saking dia kepingin selamat dia harus menjadi seorang biarawan. Bahkan dia merasa hatiku masih merasa gelisah. Saya belum puas, saya masih belum yakin keselamatan saya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Martin Luther, seorang anak muda ini, saudara, sampai dia melakukan tradisi-tradisi gereja yang sangat tidak masuk akal, saudara. Dia harus menaiki satu tangga yang begitu tinggi hanya untuk mendapatkan kepastian aku dapat selamat atau tidak, saudara. Dan seorang anak muda namanya Martin Luther ini dia stres berat. Dalam doanya dia berkata, Tuhan saya cuma mau satu, saya mau selamat Tuhan. Tunjukkan, sinari hatiku. Gimana caranya aku bisa selamat? Suatu saat dia membuka kitab suci. Dia menemukan satu ayat. Dan itu momennya Tuhan ngomong secara individu kepada seorang anak muda. Bukan oleh perbuatan kamu diselamatkan. Tapi oleh karena iman kepada Kristus. Pada waktu dia membaca itu dia langsung dia dapat konfirmasi. Yes, ini yang aku tak butuhkan. Aku cuma butuh percaya Tuhan supaya aku selamat. Martin Luther menemukan arti hidupnya, panggilannya, yaitu diselamatkan. Sekali lagi, saudara dipanggil Tuhan, diciptakan Tuhan, didesain Allah. Bukan untuk jadi orang sehat dulu. Saudara sudah cacat sebetulnya. Karena leluhur kita sudah cacat juga. Sudah terkontaminasi dengan dosa. Sehingga keturunan generasi-generasi berikutnya makin cacat, makin rusak, makin tidak bermoral. Saudara dipanggil Tuhan untuk selamat. Itu rencana besar Allah. Allah tidak merencanakan saudara dulu untuk jadi orang sukses secara dunia. Kalaupun ada yang sukses hari-hari itu sifatnya cuma bonus tambahan. Dan Tuhan punya rencana khusus buat orang itu. Orang yang sukses hari-hari ini di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan yang punya banyak duit, dia dipanggil Tuhan untuk banyak memberi. Karena ada ayat berkata, siapa yang memberi, siapa yang memiliki banyak, dia dituntut banyak, saudara. Amin. Amin. Banyak orang Kristen berdoa, Pak Pendeta, Pastor, tolong doakan saya, berkati saya, supaya saya sukses usaha saya, supaya saya masalah saya, hutang saya diselesaikan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka sudah lepas dari hutang, ketika mereka sudah punya omset banyak, saudara, dituntut banyak, nggak mau, saudara. Saudara, saya sadar betul dengan kebenaran ini. Banyak orang Kristen modern kepingin kaya, saudara. Kepingin diberkati Tuhan berkelimpahan. Tapi memberinya cuma 5.000, saudara. Mungkinkah saudara Tuhan memberkati kita banyak sementara investasi kita sebatas itu, saudara?
Saudara, pemikiran ini memberi contoh bahwa saudara betul-betul belum sadar panggilan hidupmu itu apa. Saudara masih yakin saudara dipanggil untuk jadi orang kaya. Orang yang pelit itu pikirannya aku harus kaya. Orang yang kikir pikirannya apa? Aku harus sukses. Orang yang sombong selalu berpikir apa? Aku harus jadi penguasa. Aku harus jadi pemimpin. Tidak mau aku jadi bawahan, saudara. Itu semua ada kaitannya, saudara. Pagi hari ini dengar gereja Tuhan. Kita dipanggil pagi hari ini untuk diselamatkan. Bukan untuk binasa. Karena apa, saudara? Keselamatan itu menjadi prioritas hidup, saudara. Kenapa keselamatan itu menjadi penting? Karena keselamatan itu terbukti melebihi dari semua yang dicari manusia. Saudara, keselamatan itu lebih penting dari uang, lebih penting dari kesuksesan karir ketika kondisi lagi perang, saudara. Ketika kondisi lagi ada bencana alam, saudara. Tidak ada lagi orang mikirkan karir, saudara. Tidak mungkin lagi saudara akan memikirkan, saya pulang, saya pergi, harus bawa uang banyak. Kerusuhan Mei 98, saudara. Itu betul-betul menjadi pikiran. Meskipun saya sangat sedih, kejadian itu tidak diakui oleh negeri ini, saudara. Tetapi itu membuka pikiran kita bahwa sebetulnya, saudara, ketika terjadi masalah seperti itu, chaos seperti itu, saudara, orang tidak lagi mikir karir, saudara. Orang tidak lagi pikirkan gimana caranya saya menyelamatkan aset, tidak. Semua fokus pada yang namanya pentingnya keselamatan, saudara. Alasan yang lain, saudara, kenapa keselamatan itu menjadi begitu penting? Tahukah saudara bahwa keselamatan itu adalah abadi, saudara? Kata lain dari keselamatan itu adalah kehidupan kekal. Saudara, kita ketika diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa, Adam itu diciptakan untuk hidup kekal, saudara. Tidak ada yang namanya kematian. Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Allah untuk bergaul dengan Allah, saudara. Padahal Adam punya teman, saudara. Tapi Allah beri yang kurang. Temannya Adam siapa sebelum ada Hawa, saudara? Binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bukti yang lain bahwa Adam itu punya teman binatang dan tumbuh-tumbuhan. Adam bisa berinteraksi, saudara. Kan keren, saudara. Bahkan sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menyediakan dulu segala sesuatunya, baru manusia diciptakan yang terakhir. Kan keren sih. Tetapi ketika dosa masuk dalam hidup manusia, manusia mulai mengenal yang namanya rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Sehingga saya katakan pagi hari ini, keselamatan itu menjadi begitu penting karena memang keselamatan itu adalah kata lain dari kehidupan yang kekal. Manusia ketika diciptakan untuk hidup kekal lalu mengenal dosa, Allah mau mengembalikan rencana manusia yang sudah dirusak oleh dosa. Manusia ketika berbuat dosa, manusia mulai mengenal yang namanya sakit, cemas, gelisah, takut, terakhir endingnya apa? Kematian. Dan Tuhan ingin mengembalikan. Karena Allah kepingin manusia itu hidup terus. Amin. Tidak ada yang mau mati. Makanya orang kalaupun sudah mati secara fisik, rohnya kan tetap hidup. Karena memang roh manusia itu dari Allah.
Nafas Allah dan itu kekal, saudara. Tidak ada kematian yang bisa lagi yang menghalang meskipun kita sudah mati secara fisik. Tapi roh kita terus hidup, saudara. Cuma hidupnya ada yang di dua dunia, satu neraka, satu surga. Sama-sama hidup kekal. Cuma yang neraka kita menderita sepanjang masa. Tidak ada waktu, saudara. Disiksa terus, bukan disiksa lebih tepatnya, dihukum, saudara. Sadar, orang yang dihukum itu sadar kesalahannya dan tiap hari Alkitab mencatat jerit tangis dan kertak gigi, saudara. Saudara, kertakan gigi itu kan simbol dari ketakutan kita yang luar biasa, saking takutnya sampai gigi kita ketemu gigi, saudara. Dan itu kedengaran dari tempat jauh, saudara. Mengerikan sekali, saudara. Saya nggak bisa bayangkan, saudara, neraka itu ngerinya kayak apa, saudara. Memikirkan penjara saja, saudara, sudah takut, saudara. Apalagi neraka. Dan ini yang membuat kita harusnya sadar hari-hari ini. Pentingnya menyelamatkan jiwa, saudara. Setelah kita sadar diri kita diselamatkan, engkau pasti tergerak untuk nyelamatin orang lain loh. Kenapa? Karena kamu tahu kalau kita tidak selamat, ngerinya kayak apa, saudara. Tapi kenapa ada orang Kristen yang merasa dirinya sudah selamat, tapi tidak tergerak untuk menyelamatkan orang lain? Saya khawatir tipe yang seperti ini ikut Tuhan jadi orang Kristen. Satu karena keturunan, kedua karena ikut pasangan, ketiga karena kepingin cari blessing. Tahukah saudara, kekristenan yang sejati bukan agama. Karena agama itu, semua agama yang ada di dunia, itu cuma menekankan satu hal, yaitu bagaimana engkau diberkati, saudara. Agama Islam, Hindu, apalagi Buddha, Taoisme, Konfusius, apalagi dan lainnya. Semua mengajarkan hal yang sama, yaitu cuma satu, bagaimana caranya kamu diberkati, saudara. Cuma Injil yang mengajarkan bukan diberkati, tapi Injil mengajarkan hidup. Bagaimana kamu hidup kekal. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan menuju kehidupan. Alasan yang lain, kenapa keselamatan itu begitu penting? Karena manusia itu sebetulnya punya sifat seperti Allah, yaitu apa? Ingin hidup selalu, saudara. Meskipun dalam dunia ini sangat sulit, tapi hakikatnya manusia itu tidak ada yang mau mati, saudara. Takut dengan kematian. Sehingga muncullah beberapa statement. Hidup cuma sekali, jadi harus dinikmati sebebas-bebasnya. Ada juga pemikiran, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Raja-raja Mesir itu, mereka itu berusaha bagaimana supaya umur panjang. Makanya mereka punya mumi itu, mereka bisa menemukan satu ramuan yang hebat. Sampai kalau dikasih rempah-rempah itu, jasadnya itu masih utuh sampai sekarang. Enggak rusak loh, hebat ya manusia itu ya. Kalau cara modern itu dengan formalin. Manusia itu punya sifat mau hidup abadi, enggak mau mati. Sesusah-susahnya Bapak Ibu di dunia ini, enggak ada tetap yang mau mati, cepat mati. Amin. Kalau sampai ada yang mau cepat mati, nah itu orang yang sudah hopeless. Sudah. Nah itu orang sudah stadium 4 itu. Cepat ditolong. Karena pikirannya sudah konslet. Min plus enggak bisa bedain. Mana benar, mana salah, enggak bisa. Semua terbalik karena orang sudah putus asa. Kepada jiwa yang seperti ini, saatnya kita tampil, saudara. Jangan tampil di depan orang sukses, saudara. Kemungkinan besar engkau diremehkan. Karena orang kaya itu enggak butuh firman dulu, saudara. Saudara setuju enggak omongan saya? Orang kaya itu enggak cari firman. Orang kaya itu pikirannya duit.
Tapi orang putus asa itu cari penghiburan, kekuatan, motivasi. Oleh sebab itu gereja ini harus cari jiwa yang putus asa. Lebih banyak orang putus asa daripada orang sukses, saudara. Saudara kalau mau menjadi berkat di depan orang sukses, bukan hanya saudara harus lebih sukses dari dia, saudara harus lebih berwibawa dari orang kaya itu. Kalau saudara tidak punya wibawa lebih tinggi daripada orang kaya, saudara tidak akan didengarkan. Yesus itu orang sederhana, saudara. Ketika saya membaca satu artikel di media sosial, saudara, dikatakan bahwa Yesus itu orang kaya, saudara. Saya cuma ketawa aja, saudara. Yesus sekalipun punya bendahara, tapi gak ada kasnya, saudara. Kasnya nol karena hidup oleh iman, saudara. Makanya muridnya Yesus, pengikut Yesus diajarkan, umatku hidup oleh iman yang seperti apa dulu? Iman yang sesuai firman. Yesus itu bukan orang kaya selagi dia hidup di dunia ini, inkarnasi, saudara. Tetapi kenapa Yesus bisa menjangkau orang kaya? Sakius itu orang kaya, saudara. Pemungut cukai. Kalau sekarang itu orang pajak, saudara. Dirjen pajak mungkin, saudara. Kenapa Yesus bisa didengarkan nasihat oleh seorang yang sangat pintar, guru Yahudi yang sangat dihormati? Kenapa? Karena Yesus datang dengan wibawa. Jadi kalau saudara mau menjangkau orang sukses, bukan saudara harus jadi orang sukses dulu. Tapi pastikan saudara harus datang sebagai orang yang lebih berwibawa dari dia. Caranya gimana? Bukan dengan penampilan yang hebat. No. Saya pakai pakaian rapi ini sebetulnya hanya menghargai penata layanan, saudara. Datang ke depan orang kaya, jangan bawa penampilan yang heboh, saudara. Datanglah dengan wibawa. Siapakah orang-orang yang berwibawa itu? Orang yang berwibawa, kata Alkitab, orang yang membawa berita kabar baik. Kata Alkitab, sungguh indah langkah orang-orang yang berjalan membawa kabar baik. Kabar baiknya sekarang sering dipelintir. Kabar baiknya adalah kalau kamu mau sukses datang ke gereja. Kalau kamu mau sembuh ikut Tuhan. Kalau kamu mau diberkati percaya Tuhan. Saudara, Yesus nawarkan keselamatan, menyembuhkan orang, tidak harus suruh percaya dulu. Setuju tidak, saudara? Ketika Yesus mengusir orang yang kesurupan, dirasuk 2000 jin, saudara. Saya mau tanya, adakah muridnya atau siapapun yang bilang sama orang dari Gadara itu, percaya Yesus dulu, buka hatimu dulu, terima Yesus dulu, begitukah? Orang kesurupan ini, saudara, tidak mungkin untuk buka hati. Gimana mau buka hati? Hatinya tertawan, rohnya tertindas oleh kuasa gelap, saudara. 2000 jin, saudara. Tidak tahu itu jin apa saja, saudara. Tapi Tuhan Yesus lepaskan, tidak tunggu dia percaya Tuhan dulu. Makanya saya percaya pelayanan mujizat, saudara menjangkau orang susah, putus asa. Tidak harus orang itu harus buka hati dulu, tidak harus. Saudara yang dituntut, yang melayani itu harus punya wibawa, punya iman yang kuat dulu, saudara. Amin. Saudara, kadang-kadang kita melayani jiwa-jiwa, saudara. Orang sakit, terus tidak sembuh. Bilangnya apa? Kamu nih yang kurang percaya. Kata Yesus, kenapa kamu balik? Ya guru, saya nggak bisa menyembuhkan. Kurang percaya kamu. Yesus tidak nyalakan pasien yang sakit, jiwa yang susah. Yesus nyalakan yang melayani loh. Kenapa? Karena yang melayani jiwa-jiwa kurang percaya. Kurang percaya kalau dirinya mau dipakai Tuhan. Kurang percaya kalau dirinya sedang bergerak dalam rencana Allah. Kurang percaya kalau kita itu bawa ilahi. Oleh sebab itu dengar jemaat Tuhan. Melayani orang susah,
melayani orang putus asa, tidak tunggu mereka buka hati dulu. Saudara yang dituntut untuk punya wibawa ilahi. Saudara yang pertama kali dituntut untuk punya iman. Mewakili orang yang sedang saudara layani. Gimana kalau Pak Yason, kalau saya habis doakan tidak sembuh? Bukan urusanmu nyembuh. Kalau tidak sembuh kenapa? Kalau sembuh kenapa? Kalau sembuh kamu merasa dapat pujian begitu? Kalau sembuh nanti kamu dapat persembahan dari orang yang disembuhkan begitu, itu harapanmu. Kalau kita melayani karena uang untuk dapat persembahan, kata Rasul Paulus, terkutuk dia. Jadi kita harus betul-betul melayani orang susah, melayani orang putus asa. Betul-betul kita tahu kita ini membawa wibawa ilahi. Kalau kita doakan tidak sembuh, ya sudah. Yang penting saudara sudah melayani. Sebab itu kita dipanggil. Saudara. Kita dipanggil bukan untuk menyembuhkan, tapi kita dipanggil untuk melayani. That's it, saudara. Yang berikutnya, kenapa keselamatan itu begitu penting selain manusia itu ingin hidup, saudara? Saudara tahukah kenapa keselamatan itu begitu sangat prioritas? Karena kematian sangat menakutkan, saudara. Kita buka satu ayat. 1 Korintus 15 ayat 26, silakan. Demikian firman Tuhan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Kok bukan itu ya maksud saya? Enggak salah ya? 1 Korintus 15 loh, ayat 26, yang kamu baca betul ya? Sudah betul ya? Musuh yang terakhir adalah kematian, maut. Maksudnya apa saudara? Kita semua ini pasti punya musuh, saudara. Tapi musuh yang paling kita takuti semua manusia itu adalah kalau kita menjelang kematian. Kalau kita tidak takut mati, sesakit berat apapun, saudara tenang. Yang membuat orang sakit itu tidak tenang, karena dia takut mati. Yang membuat kita itu takut kekurangan uang, karena kita meyakini kalau aku nggak punya uang, mati aku. Yang membuat manusia itu gelisah, karena semua yang dia alami membawa pada kematian. Tetapi kalau dibalik pola pikir ini, saudara, kalau saudara tidak lagi takut mati, tidak ada lagi yang saudara perlu takuti di dunia ini. Saudara akan jalani hari-hari itu santai sekali. Tidak takut, karena apa? Karena saudara sudah bisa mengalahkan musuh yang paling terakhir. Musuh yang paling besar itu adalah kematian. Maka Yesus mengatakan keselamatan itu harus pasti. Kalau engkau sudah yakin keselamatanmu, kamu tenang hidup. Enggak ada lagi yang perlu dikhawatiri dalam hidup ini. Sekalipun kau bukan lahir bukan sebagai orang yang kaya raya, tapi engkau bisa menikmati ketenangan yang dicari orang-orang kaya, saudara. Orang kaya itu hambur-hamburkan duit hanya untuk ngejar satu hal, poin namanya tenang, damai, kepuasan. Dunia mengenal istilah puas, tapi Alkitab mengganti kata puas itu bukan lagi puas, tapi namanya bersyukur. Amin. Dunia itu cari kepuasan, tapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan bersyukur, sebab kata puas itu mirip dengan bersyukur. Orang kalau sudah bisa bersyukur tuh puas loh. Puas, dia tenang. Oh, terima kasih Tuhan. Gaji sekian, aku masih hidup, tenang, makasih. Yang penting gajiku cukup buat makan,
buat bayar sekolah, tenang. Setuju? Amin. Yang penting kebutuhanmu kan cukup. Kalau keinginan tidak ada habisnya. Oleh sebab itu keinginannya harus dicoret banyak. Kebutuhan tetap dipertahankan, tapi kebutuhan yang apa dulu? Puji Tuhan. Kematian menjadi sangat menakutkan. Ini yang alasan yang berikutnya. Yang membuat kenapa manusia harus menjadikan keselamatan itu menjadi prioritas hidupnya. Ketika kita sadar, kenapa kita menjadi takut mati? Karena kita sadar, saudara. Manusia itu kenapa takut mati? Karena kita sadar kalau mati kita pasti dihukum, saudara. Seorang ateis sekalipun, saudara, yang tidak percaya adanya Tuhan, tapi nuraninya berbicara, saudara. Tidak ada orang ateis yang tidak punya nurani loh. Ketika kita dilahirkan sebagai manusia dalam rahim ibu kita, Allah sudah menaruh satu hukum di dalam manusia itu, janin itu, namanya nurani, saudara. Makanya sekalipun manusia tidak mengenal agama, nurani bisa mengajarkan mana yang jahat dan baik saja. Anak gak pernah disekolahkan, kalau suruh bunuh pasti dia nolak, saudara. Amin. Karena Allah sudah taruh benih sifat Allah dalam manusia, dalam janin, namanya nurani. Tetapi hanya sebatas bisa membedakan baik dan jahat, belum bisa membedakan baik dan benar, saudara. Karena semua yang baik belum tentu benar, saudara. Tetapi yang benar pasti mendatangkan kebaikan meskipun lama prosesnya. Nah, saudara, orang takut mati sekali lagi karena dia tahu kalau habis mati dia pasti dihukum. Nah, sekarang untuk kita refleksi diri kita. Saudara, kalau Tuhan panggil saudara, saudara takut mati karena apa, saudara? Kalau saudara takut mati karena saudara sadar dosa-dosamu banyak, mintalah anugerah Tuhan setiap hari mengampuni engkau. Tuhan itu baik. Kenapa dikatakan Tuhan itu baik? Karena Tuhan itu suka mengampuni. Saking Allah itu sering mengampuni manusia. Kadang-kadang manusia ini kurang ajar, saudara. Makanya Paulus mengingatkan dalam suratnya, jangan kamu mencobai kasih karunia Allah yang diberikan kepadamu. Sekalipun manusia masih mencobai Allah, mencobai kasih karunia, apakah Tuhan mau masih tetap mengampuni? Masih, saudara. Sampai kapan Allah mengampuni manusia yang terus mencobai Allah? Sampai dia mati, saudara. Kalau di detik terakhir dia masih tidak mau minta ampun sama Tuhan, kiamat sudah, game over. Itu batasnya. Tapi selagi dia masih bernafas, hidung masih bisa menghirup udara, Allah menyediakan pengampunan terus menerus dengan limpahnya, saudara. Makanya Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya. Ada anak yang berontak pergi dari rumah bapaknya. Tiap hari bapaknya nungguin, kapan pulang ya anakku. Bapak yang sudah punya anak durhaka lagi. Berani minta warisan lalu warisannya dibawa pergi meninggalkan bapak. Ini kan anak kurang ajar. Tapi cerita itu menunjukkan betapa hati Allah itu cinta manusia. Sekalipun manusia sengaja melawan Allah, mencobai kasih karunia, Allah masih kasih kesempatan loh. Ditunggu anak itu pulang. Belum pulang, besok tunggu lagi. Berharap anak itu sadar dan pulang. Dan anak itu pulang. Dan respon bapak ini apa, saudara? Bukan maki-maki, bukan marah-marahi, bukan menyudutkan, tapi apa?
welcome home. Memang di sini habitatmu. Kamu tidak mungkin bisa lari dari aku. Karena kamu dari aku. Amin. Ketika anak itu kaget lihat respon bapaknya, welcome home. Gimana enggak welcome home? Langsung instruksikan semua karyawan. Malaikat, sambut dia. Yang paling marah siapa saudara? Yang paling marah siapa? Saudara seimannya. Sesama anak tersinggung, iri, dengki. Bapak, saya ini sudah pelayanan lebih rajin dari orang itu. Saya lebih loyal loh dari orang itu. Kenapa Bapak pestain dia? Sementara aku selama mengikut Bapak, enggak pernah neko-neko, enggak pernah aku dirayain. Pernah enggak saudara merasa seperti itu sama Tuhan? Tuhan, orang itu bejat. Kok dipakai Tuhan? Sementara aku enggak pernah lahir jadi orang bejat, keluarga baik-baik. Kok enggak pernah aku dipakai seperti orang itu? Pernah enggak saudara merasa iri? Loh Tuhan, saya itu loh memberi banyak. Dia loh saya tahu memberinya sedikit. Kok dia lebih sukses daripada saya? Enggak salah ini Tuhan. Pernah enggak saudara merasa begitu? Terus jawaban firman Tuhan apa saudara kepada anak yang iri hati? Salahkah aku kalau aku memberi lebih murah hati lagi kepada adikmu? Salahkah Tuhan kalau Tuhan memberi kemurahan kepada orang yang berdosa di mata kita, saudara? Salahkah Tuhan kalau Tuhan mau kasih anugerah lebih daripada dirimu yang sudah baik-baik saja? Salahkah Tuhan? Justru Tuhan melakukan ini supaya dunia melihat, semua mulut bisa berkata bahwa Allah itu baik, saudara. Kebaikan Allah hanya bisa dilihat bukan ketika engkau sakit disembuhkan, miskin diberkahi. Kebaikan Allah adalah ketika Allah melihat dosa yang banyak, Allah memberikan pengampunan yang banyak juga. Disitulah kata kunci kebaikan Allah yang paling tinggi, saudara. Amin. Makanya Yesus berkata, orang yang makin banyak dosanya, makin banyak diampuni, besarlah kasihnya kepada Allah. Amin. Siapakah orang yang paling cinta Tuhan hari-hari ini, saudara? Orang yang paling cinta Tuhan itu adalah orang yang paling bejat dan dia sadar dosanya dan dia minta Tuhan anugerah-Mu saja yang bisa ngampuni aku. Orang yang kayak jenis ini cintanya Tuhan mati-matian. Amin. Daripada orang yang merasa dirinya baik, dirinya orang terpandang semua baik-baik seperti pemuda yang kaya raya. Guru, apa yang harus saya lakukan lagi? Saya sudah menghormati orang tua. Saya sudah melakukan banyak perbuatan baik. Saya sudah memberi perpuluhan. Saya sudah puasa Senin Kemis. Apalagi yang harus dilakukan? Kata Yesus, jual hartamu. Kaget dia. Justru orang yang paling cinta Tuhan itu adalah orang yang paling bejat. Makanya ada ayat lagi yang berkata, aku tidak mencari orang yang dipandang dunia. Aku mencari orang yang dibuang dunia. Sebab Yesus sendiri adalah gambaran dari batu yang dibuang tukang bangunan. Yang dianggap gak penting, tapi justru jadi batu penjuru. Saudara. Orang yang paling berdosa di dunia ini adalah peluang yang besar untuk menjadi pengikut Yesus yang sangat militan. Saudara. Karena dia sadar anugerah Tuhan saja yang bisa memulihkan aku, membuat aku punya pengharapan lagi. Makanya jangan cari orang berduit untuk memberitakan kebenaran. Carilah orang-orang susah, saudara. Karena mereka orang-orang yang akan jadi calon cinta Tuhan habis-habisan. Sedikit waktu lagi. Yang kedua,
Hati yang terpanggil, kalau yang pertama tadi adalah hati yang memikirkan keselamatan, saudara. Yang kedua sekarang, hati yang terpanggil adalah hati yang memikirkan keselamatan orang lain, saudara. Tetapi saudara, memikirkan keselamatan buat orang lain itu dianggap sebuah kebodohan. Orang yang berpikir memikirkan keselamatan orang lain itu nggak penting. Karena apa, saudara, bisa terjadi seperti ini kan? Karena orang yang tidak mau memikirkan keselamatan orang lain adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri. Saya ajak saudara membuka 1 Korintus 1 ayat 18. Pemain musik maju ke depan. Satu Korintus Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Buat orang yang sadar pentingnya keselamatan, berita salib itu hal yang penting karena itu mengandung kekuatan. Tapi buat orang yang egois, orang yang cinta uang, pikirannya harus cari untung selalu, berita seperti ini dianggap bodoh, dianggap merepotkan, dianggap tidak penting. Ngapain sih gereja nyuruh-nyuruh saya untuk menjadi pelayan firman? Ngapain sih gereja kok nyuruh saya suruh jadi penginjil kecil? Ngapain sih kok saya harus jadi konselor Kristen kecil-kecil di rumah-rumah? Ngapain? Bukankah saya sudah punya banyak masalah, banyak kebutuhan? Ngapain saya harus pikirkan masalah orang lain, kebutuhan orang lain? Saudara, keselamatan itu menjadi begitu penting, saking pentingnya menyadarkan kita. Dan ketika kita sadar keselamatan itu penting, mau tidak mau itu akan memotivasi kita untuk speak up, untuk berbicara, menyelamatkan orang lain. Kamu cepat selamat ya. Kalau kamu gak selamat, kamu pasti seperti saya. Kamu akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Ada banyak motivasi yang bisa kita ucapkan kepada jiwa-jiwa yang perlu kita selamatkan, saudara. Siapakah orang-orang yang dimaksud di sini, saudara? Yang menganggap berita keselamatan itu hal yang bodoh. Saudara, saya ajak buka dalam kitab Matius, ini ayat yang terakhir saya membaca. Siapakah mereka ini? Matius pasal yang ke-13. Matius pasal 13 ayat yang ke-20. Semua perhatikan, ini ayat yang terakhir. Saya berharap anak-anak jangan diizinkan masuk sebelum selesai. Matius 13 saya membacakan. Matius 13 ayat 20 saja saya. Perhatikan baik-baik. Yang ditabur, benih yang ditabur di tanah yang berbatu adalah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira alias sukacita. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apalagi datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Siapakah orang-orang yang menganggap berita keselamatan atau keselamatan itu hal yang tidak penting? Ini saudara orangnya, kelompoknya. Orang yang egois. Siapakah orang-orang yang egois? Orang-orang yang datang ke gereja, dengar khotbah, lalu pulang dengan sukacita. Wih, khotbahnya bagus. Khotbahnya menyentuh hati saya.
Tuhan mendengar isi hati saya. Tapi ketika ada masalah, dia marah. Ketika ada kesulitan, dia paling protes. Ketika ada tanggung jawab ditambah lebih, dia berontak, saudara. Orang yang seperti ini sulit menganggap keselamatan itu penting, saudara, dalam gereja. Orang yang seperti ini banyak dalam gereja modern. Datang ke gereja cuma ingin cari berkat yang memberkati dirinya. Setelah diberkati, dia tidak mau ambil pusing mikirkan orang lain yang lagi susah. Saudara. Saudara, orang yang jenis ini sebetulnya yang akan banyak ditolak dalam kerajaan Allah. Makanya saya percaya sekali, tidak semua orang Kristen datang ke gereja masuk surga. Oleh sebab itu sebelum saya akhiri, perhatikan betul-betul iman saudara. Kehadiran saudara di bangku gereja. Perhatikan betul-betul, sadarkah saudara bahwa saudara dituntut serius. Saudara. Tidak bisa sekedar datang ke gereja, keluar gereja, masuk gereja, pilih gereja ini, gereja itu. Tapi saudara tidak tahu keselamatanmu sudah pasti atau belum. Dan Tuhan pagi hari ini memanggil kita saudara, untuk menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ayat berikutnya, ayat 21. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, orang yang mendengar khotbah dengan sukacita. Apabila datang penindasan dan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Dua-dua. Yang ditabur di tengah semak duri, artinya orang yang mendengar firman lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuat. Ayat terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang yang mendengar firman itu dan mengerti, harus mengerti alias sadar, bukan cuma tahu tapi sadar, tersentuh. Dan karena itu baru dia bisa berubah, berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, ini jelas. Ini berbicara ayat terakhir. Respon kita menentukan besar kecilnya pertumbuhan saudara. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang cuma 30. Tidak mungkin sekali kita dengar firman semua diberkati sama, tidak. Setiap benih firman kalau diresponi dengan maksimal, hasilnya maksimal. Firman yang setengah diresponi, hasilnya juga setengah. Firman yang asal diresponi, hasilnya juga kecil. Oleh sebab itu pagi hari ini, jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik respon kita terhadap setiap kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa, seperti rusa rindu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan semua, katakan Engkaulah, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya, yeah.
segalanya bagi. Dari awal katakan seperti rusa aku rindu Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Aku pasrah, hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Rohku Tuhan asal, hatiku ku rindu. Mari semua buka hati, angkat kedua tangan kita bersama, katakan Yesus, oh Yesus, berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, jangan pulang dengan hati yang sukacita karena khotbah yang bagus. Pulanglah dengan air mata karena engkau pulang dengan kesadaran yang sungguh-sungguh. Tuhan mau kita mencintai Tuhan hari-hari ini. Dan Tuhan mau kita juga belajar mencintai orang lain. Mencintai sesama. Gimana dasarnya? Cintai Tuhan dulu, baru engkau bisa mencintai sesama. Ayo buka hatimu, minta Tuhan isi aku dengan kasih-Mu. Panggil namanya, sebab Dia punya nama. Dan ketika kita memanggil Dia, Dia mendengar. Ketika engkau mengangkat tangan, Dia turun tangan. Amin. Seperti rusa